Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita kembali disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dan insya Allah sebentar lagi kita akan lanjutkan dan tutup dengan sholat witir secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini saya kebahagiaan untuk menyampaikan kultum pada edisi Ramadan kali ini. Alhamdulillah kita sama-sama dalam keadaan sehat. Tidak banyak lebar, ada dua sesi yang akan kami sampaikan. Pertama yaitu penyampaian kultum singkat. Setelah kultum singkat nanti ada semacam sedikit apresiasi kepada jamaah, reward kepada jamaah yang istiqomah melaksanakan ibadah di masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit kita berbagi ilmu yang kita pelajari. Ya, ada satu kata yang mungkin selalu kita ucapkan, yang biasa kita ucapkan, tapi mungkin dari semua kita belum mengetahui secara sempurna arti atau makna kata tersebut. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kata ikhlas atau pernah sering bahkan menyebutkan kata ikhlas. Ya, padahal belum tentu dari kita semua, termasuk saya sendiri, yang mengetahui apa itu arti sebenarnya ikhlas. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama mengupas apa itu ikhlas. Ya, menurut bahasa, ikhlas itu adalah pemurnian, suci, ya, tanpa intervensi. Itulah ikhlas menurut bahasa. Tapi yang sering kita temui adalah orang menganggap ikhlas itu tanpa pamrih, rela. Ya, sebenarnya tidak salah benar, tapi tidak lengkap, Bapak Ibu. Saya membaca kutipan atau buku yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana Syekh menulis ada 3 tingkatan ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 3 tingkatan ikhlas. Mungkin selama ini kita belum mengetahui atau tidak ngerti ikhlas itu apa sih? Rela, ya betul, tapi ada panjangannya, relanya seperti apa? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, tingkatan yang paling tinggi kadar keikhlasan seseorang adalah di mana orang tersebut jika beribadah tidak memikirkan pahala dan tidak memikirkan dosa. Yang penting dia ibadah sesuai apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Mau dikasih pahala, mau dikasih dosa, dia tidak peduli. Yang penting menjalankan ibadah secara kafah, tidak ada intervensi dari siapapun, tidak ada motivasi untuk makhluk apapun. Itu ikhlas yang paling, tingkatannya paling tertinggi. Ya, itu ikhlas. Dia tidak minta apa-apa, dia tidak minta jajaran apa-apa. Yang penting Allah ridho, Allah meridho dia, seperti itu. Ikhlas yang paling tinggi. Ya, tidak peduli orang kiri kanan mau
bilang apa, yang penting dia beribadah, dia berbuat sesuai apa yang diperintahkan Allah, baik itu perintahnya menjalankan ibadah maupun larangannya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, mungkin selama ini kita menganggap ikhlas itu nggak boleh pamrih, nggak boleh minta imbalan. Tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani membantah itu. Boleh minta imbalan ternyata ikhlas tersebut. Dengan catatan imbalannya ke siapa? Minta imbalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ke makhluk lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas tahapan yang kedua atau yang sedikit rendah dari yang tertinggi tadi, yaitu dimana kalau dia beribadah itu minta ganjaran surganya Allah. Ya, kayak kita sekarang berpuasa, sholat fardu, sholat apa namanya, ini minta surganya Allah. Minta imbalan kan? Betul, minta imbalan. Itu masih tergolong ibadah yang ikhlas, Bapak Ibu. Ya, minta surganya Allah. Kita memohon, kita semua kita tunaikan ibadah-ibadah Allah, tapi tujuan kita minta balasan dari Allah, yaitu surganya Allah. Itu ikhlas yang level kedua. Selanjutnya ada ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah, Bapak Ibu sekalian, yaitu di mana kita beribadah tapi minta ganjarannya bukan di surga tapi dunia. Ada nggak Bapak Ibu ibadah yang minta ganjarannya di dunia? Banyak. Bapak Ibu sekalian mungkin nggak sadar, ada ibadah Bapak Ibu sekalian yang dilakukan ya demi Allah tapi minta itu diganjar di dunia. Contoh, Bapak Ibu pernah sholat duha? Duha itu biasanya minta apa? Minta banyak rezeki, minta dilapangkan usaha, minta dimudahkan segala urusan. Biasanya orang sholat duha. Terus apalagi? Sholat tahajud. Sholat tahajud itu juga biasanya orang minta. Ya. Selanjutnya sholat istikharah. Ya. Sholat istikharah itu biasanya orang minta tunjuk. Ya. Atau sholat tahajud. Satu lagi biasanya orang melakukan puasa Senin Kamis. Tujuannya apa? Untuk di dunia, untuk disehatkan, untuk kesehatan. Itu juga termasuk golongan ikhlas, tapi yang paling rendah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ada 3 tingkatan ikhlas. Pertama tadi, ikhlas yang paling tinggi yaitu ikhlas dia tidak ada intervensi apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dimasukin neraka, mau masuk surga, yang penting menjalankan ibadah sesuai apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah. Yang kedua, minta surganya Allah. Yang ketiga yaitu beribadah tapi meminta kemudahan di dunia. Itu ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang sama-sama kita ketahui ulama besar yang sempat menjadi Imam Masjidil Haram, ya, yang mana menjadi ini adalah Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Tadi siang saya membaca murid beliau, ada 2 murid beliau, yang mana murid beliau ini mendirikan 2 organisasi terbesar di Indonesia. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Yang kedua adik mudanya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mana mendirikan NU. Itu satu guru, yaitu Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani yang merumuskan tadi tingkatan keikhlasan tadi. Ya. Sekali lagi ada satu saya pelajari juga dari guru saya, bagaimana kita supaya ikhlas apa yang kita kerjakan, supaya lillahi ta'ala, supaya Allah itu ada, kita menganggap ada rencana terindah untuk kita. Ada satu ayat ya di Al-Quran yang berulang,
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, yang artinya di balik semua kesusahan pasti ada kebaikan. Diulang lagi oleh Allah, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, jangan kita berprasangka buruk terhadap Allah. Allah tahu kemampuan kita. Allah paling hebat merekayasa kehidupan kita. Jadi jika kita diterpa musibah, diterpa cobaan, ujian, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Insya Allah, Allah ada niat atau ada ujian yang terbaik buat kita. Allah tahu kemampuan kita. Makanya itu kita bisa ikhlas lillahi ta'ala, semua itu yang terbaik datangnya dari Allah. Ya, kita tidak tahu, Allah yang tahu. Mungkin bagi kita itu baik, tapi Allah tidak baik. Sebaliknya, mungkin bilangnya kita nggak baik, Allah bilang itu baik. Dan itu tercatat dalam Al-Quran. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sesi pertama. Sesi kedua, Mas Haji, kita menurut janji kita berjanji tahun lalu akan mengapresiasi jamaah-jamaah yang istiqomah, Bapak Ibu. Jamaah-jamaah yang istiqomah di masjid ini, yang mana kita pantau dari hari pertama. Dari pertama kita pantau orang-orangnya, baik itu dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ya kita pantau. Itu memang yang kita apresiasi karena orang-orang kayak ini yang kita perlu banyak kita pupuk, baik anak-anak, bapaknya kita apresiasi, kita beri. Kemarin di minggu pertama puasa kita selalu meminta Bapak Ibu sekalian untuk membangun masjid kita. Lihat lantai 2 sudah kayak hotel, sudah kayak ballroom hotel, Bapak Ibu. Ya, insya Allah yang menggagas, yang merencanakan, yang mengawasi, yang memikirkan, yaitu almarhum Pak Sarwan. Diterima amal ibadahnya, diterima amal jariahnya, yang insya Allah nanti sama-sama dengan kita semua ini di masjid ini ditempatkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Ya, mungkin kita iri dengan beliau dipanggil begitu harum 1,5 jam setelah kita bermusyawarah memikirkan pembangunan masjid. Jam 11 kita pulang dari masjid, beliau mendahului kita 1,5 jam kemudian, dalam keadaan memikirkan masjid, dalam keadaan masih ada kuitan si pembangunan masjid di kampung satunya. Kita harus iri kepada beliau begitu mulia kepergiannya, begitu harum cara dia meninggalkan kita. Insya Allah kita di ruangan ini, di masjid ini sama-sama dimatikan oleh Allah, dipanggil oleh Allah dalam semua kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mungkin itu sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit saya dengan Mas Haji besok mau pulang kampung, izin ya, jika ada kesalahan, jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami juga minta mohon secara ikhlas kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah besok kita akan menengok pulang di kampung halaman, dan insya Allah untuk program-program masjid, untuk zakat fitrah, untuk kepanitiaan sholat Idul Id, kita sudah rapikan, ya, tinggal jalan. Ya, insya Allah tidak ada hambatan yang berarti. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kelamaan, tapi memang inilah program yang kita canangkan dari tahun ke tahun. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,